Pemimpin Muslim Chechnya Ramzan Kadyrov terjun ke medan perang Ukraina. Hurrah! Pemimpin Muslim Chechnya Ramzan Kadyrov dilaporkan telah ikut terjun ke medan perang di Ukraina. Dia merupakan sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin. Jaringan televisi yang dikendalikan oleh pemerintah Kadyrov di Chechnya memposting video di aplikasi Telegram pada 13 Maret 2022 yang menyatakan Kadyrov berada di Ukraina. Namun media itu tidak memberikan lokasi persis keberadaan Kadyrov ataupun mengatakan kapan video itu diambil. Belum ada konfirmasi independen yang segera muncul atas klaim tersebut. Kadyrov sendiri belum mengkonfirmasi di akun media sosial pribadinya bahwa dirinya berada di medan perang Ukraina. Namun diketahui bahwa unit Garda Nasional Chechnya dikirim ke negara itu. Dalam video tersebut, Kadyrov terlihat bertemu dengan para tentaranya yang di Ukraina. Sebuah bendera dengan gambar ayah Kadyrov, Ahmad, terlihat di latar belakang. Kadyrov hanya berbicara singkat dalam video tersebut ketika seorang tentara menjelaskan bagaimana sebuah unit mengambil alih sebuah panti asuhan yang berjarak 7 km dari Kiev. Strategi yang Anda sarankan kepada kami ternyata 100% benar, kata tentara itu seperti dikutip Reuters. Video tersebut diberi judul Head of the Chechnya Republic Ramzan Kadyrov Together with Fighter Participating in a Special Military Operation in Ukraine. Kehadiran para tentara Chechnya di Ukraina telah dilaporkan secara luas dengan video dan foto yang mendokumentasikan kehadiran mereka. Beberapa video telah diambil oleh unit Chechnya saat mereka bersiap untuk berangkat ke Ukraina atau saat mereka bergerak di dalam Ukraina dan diposting ulang ke saluran Telegram pribadi Kadyrov. Unit paramiliter Chechnya secara luas dianggap sebagai kekuatan tempur yang tangguh telah dikerahkan seolah-olah dengan otoritasi pemerintah ke Ukraina Timur di masa lalu serta ke tempat lain seperti Suriah. Sementara itu, Kadyrov menjalankan Chechnya sebagai wilayah kekuasaannya sendiri yang telah diberi wewenang oleh pejabat Rusia untuk mengambil alih wilayah tersebut pada akhir tahun 2000-an setelah ayahnya dibunuh dalam ledakan bom. Pertempuran besar-besaran di Chechnya berakhir bertahun-tahun yang lalu dan ibu kotanya Grozny yang dihancurkan oleh pasukan Rusia pada tahun 2000-an telah dibangun kembali dengan gedung pencakar langit yang berkilauan dan jalan-jalan raya yang indah. Tetapi pasukan Kadyrov telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, penculikan dan hukuman kolektif. Kadyrov juga dituduh mengawasi pembersihan brutal yang menargetkan para pria gay. Serangan Rusia ke Ukraina belum ada tanda-tanda mereda, sudah mirip perang Irak 1991. Hingga hari ini, hari ke-13, serangan Rusia ke Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam invasi kali ini Rusia dianggap bergerak lambat untuk merebut Ukraina seperti pada strategi perang Irak pada 1991. Hal itu diungkap oleh Amit Gupta dalam artikel berjudul Rusia's Iraq Strategy, Why Putin is Moving Slow to Seize Ukraine When Zelensky Goes Ballistic with Information War yang tayang di The Eurasian Times. 3 hari setelah perang Teluk pertama pecah pada tahun 1991, sebuah surat kabar Amerika memuat tajuk utama Perang Teluk berlanjut. Harapannya adalah bahwa negara adidaya seperti Amerika Serikat seharusnya dapat mengalahkan kekuatan negara kecil seperti Irak dalam beberapa jam. Hal itu menyebabkan Colin Powell, ketua kepala staf gabungan saat itu, menyampaikan konferensi pers yang merinci jalannya perang dan mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis. Perang Ukraina disebut sebagai salah satu di mana setelah 10 hari Rusia gagal dalam memenuhi tujuan mereka. Faktanya adalah bahwa Rusia mengambil langkah lambat dan metodis serta memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkap kepada publik. Sementara pemerintah Ukraina, media sosial negara dan pers global melaporkan perang dari perspektif Ukraina, menyerahkan perang informasi ke Kiev. Beberapa waktu lalu pengguna media sosial dituntut untuk percaya adanya hantu Kiev, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak jatuh 6 hingga 9 jet tempur. Ini memungkinkan berlebihan karena jika Rusia merasa cukup percaya diri untuk melakukan konvoi militer besar sepanjang 64 km
kilometer. Itu berarti mereka memiliki superioritas udara. Faktanya, semua rekaman yang telah kita lihat tentang perang berasal dari pihak Ukraina yang menunjukkan bahwa Rusia mengambil banyak korban. Ini sebagian besar kesalahan Rusia yang tidak dapat beroperasi di luar pola pikir mereka tentang kerahasiaan yang berlebihan dan tidak mengizinkan jurnalis independen untuk mengamati kelanjutan kampanye militer mereka. Jika kita mengupas lapisan konflik ini, apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, langkah awal Rusia hanya menargetkan sasaran militer Ukraina dengan harapan tidak mengganggu sudut publik Ukraina. Hal ini mengakibatkan pengguna sejumlah besar amunisi presisi berpandu meskipun tidak jelas berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut dan sejauh mana kemampuan perang Ukraina terdegradasi. Kedua, dalam 2 perang Teluk melawan Irak, Angkatan Udara Amerika Serikat digunakan selama berminggu-minggu untuk melunakkan militer dan penduduk Irak sebelum invasi darat diluncurkan oleh pasukan darat Amerika. Begitu efektifnya serangan udara sehingga memungkinkan pasukan darat Amerika memasuki Baghdad dalam 36 jam. Hal itu mengarah pada poin ketiga, yaitu semangat dan kemauan penduduk setempat untuk berjuang. Dalam perang Teluk kedua, tentara Irak melarikan diri dari pertempuran sehingga memberikan jalan yang mudah ke depan bagi pasukan Amerika Serikat. Demikian pula di Afghanistan, meskipun miliaran dolar dihabiskan untuk melatih pasukan militer Afghanistan, mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang dan menyerahkan medan perang kepada Taliban. Perbedaan di Ukraina adalah bahwa penduduk lokal melawan dan itu selalu mempersulit kekuatan penyerang. Masalah bagi Ukraina adalah bahwa Barat atau NATO tidak pernah mengirimkan pasokan senjata canggih yang cukup besar untuk membuat pertempuran menjadi lebih mahal bagi Rusia. Sekarang tidak jelas apakah Ukraina harus membayar apa yang telah diberikan kepada mereka untuk melawan apa yang menjadi bagian dari perang Barat melawan Rusia. Senat Amerika Serikat misalnya telah berbicara tentang peminjaman senjata ke Ukraina, seperti halnya Inggris mendapatkan senjata dari Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai catatan, Inggris membutuhkan waktu hingga 2006 untuk membayar kembali utang itu. Poin penting lainnya untuk diingat adalah bahwa kota di Ukraina tidak mudah dikuasai karena relatif lebih mudah menggunakan penembak jitu, IED dan jebakan lainnya untuk menghentikan jalur penyerangan. Soviet menemukan bahwa serangan semacam itu menyebabkan banyak korban melawan mereka yang menyebabkan mereka tidak menyukai perang semacam itu.